The number you have dialed has been changed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah akan memaparkan materi kami dengan topik atau judul Bank Pengkreditan Rakyat Syariah. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Untuk nama anggota dari kelompok 2 ada yang pertama Muhammad Rizal Susanto, kedua Muhammad Taufik Hidayat, ketiga Muna Ugi Nurlaila, keempat Nazia Wafik Azizah. Yuk kita masuk ke pemaparan materi. A. Konsep dasar sejarah BPRS. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah suatu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sejarah berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah tidak lepas dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebagaimana yang disebutkan pada status hukum BPR yang diakui pertama kali dalam Pakto tanggal 27 Oktober tahun 1988 sebagai bagian dari paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan. Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari banyak lembaga keuangan seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari atau LPN, Lembaga Perkreditan Desa atau BKD, Bank Perkreditan Kecamatan atau BKK, Kredit Usaha Rakyat Kecil atau KURKA, Lembaga Perkreditan Kecamatan, Bank Karya Produksi Desa atau BKPD, dan masih banyak lagi atau lembaga yang dapat dipersamakan dengan itu. Lembaga-lembaga keuangan tersebut dipertegas dengan munculnya pemikiran untuk mendirikan bank syariah. Pada tingkat nasional, bank syariah yang dimaksud adalah Bank Muamalat Indonesia atau BMI yang berdiri pada tahun 1992. Namun jangkauan BMI ini terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, misalnya kabupaten, kecamatan, dan desa, jadi tidak merata. Oleh karena itu, peran BPR Syariah diperlukan untuk menangani masalah keuangan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. B. Tujuan BPRS. Adapun tujuan yang dikehendaki berdirinya BPR Syariah adalah yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. Kedua, menambah lapangan pekerjaan. Ketiga, membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. C. Karakteristik BPRS. Secara umum, BPRS memiliki tujuan dan karakteristik yang relatif sama dengan LKM atau lembaga keuangan mikro lainnya. LKM memiliki dua tujuan utama yang harus dicapai sekaligus, yaitu komersial dan pengembangan masyarakat. Komersial artinya LKM dalam menjalankan usahanya harus memperoleh keuntungan agar aktivitasnya dapat terjaga atau sustainable dan kemampuan melayani nasabah semakin meningkat atau outreach. Dengan memahami karakteristik nasabah, LKM dapat menentukan jenis produk dan jasa keuangan yang tepat sesuai dengan kebutuhan nasabahnya atau client oriented. Kesalahan dalam menawarkan jenis produk dan jasa keuangan dapat menciptakan masalah seperti pembiayaan non lancar atau produk dan jasa keuangan tersebut tidak menarik bagi nasabahnya. Beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh LKM agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat meliputi A. Kejelasan visi, misi, dan rencana kerja yang realistis. B. Dukungan yang kuat dari pemilik, manajemen, dan staf. C. Menyediakan produk atau jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan prosedur yang sederhana. D. Berfungsinya manajemen perencanaan dan pengendalian secara efektif dan efisien yang didukung oleh sistem informasi manajemen atau SIM
yang memadai, serta secara berkelanjutan maupun secara operasional maupun finansial. D. Kegiatan usaha BPRS. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh BPRS hampir sama dengan kegiatan usaha perbankan syariah pada umumnya, namun dengan ruang lingkup yang lebih kecil dari BUS atau Bank Umum Syariah dan UUS atau Unit Usaha Syariah. Kegiatan usaha BPRS meliputi: pertama, menghimpun dana dari masyarakat; kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat; ketiga, menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadingah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keempat, memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS. Kelima, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. E. Pendirian BPR Syariah. BPRS merupakan perintis lahirnya perbankan syariah di Indonesia, sebab BPRS lahir mendahului BUS dan UUS. BPRS pertama kali berdiri adalah BPRS Dana Mardatilah, BPRS Berkah Amal, dan BPRS Amanah Robbaniyah. BPRS berkedudukan di wilayah Bandung, Jawa Barat. Mendapat izin prinsip pada 8 Oktober 1990 dari Kementerian Keuangan dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Agustus 1991. Hingga akhir tahun 2017 tercatat BPRS yang beroperasi berjumlah 167 bank dengan jumlah kantor 441 yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Landasan hukum pendirian BPRS mengacu pada beberapa regulasi. Pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua, POJK Nomor 3/POJK 03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. F. Kendala pengembangan BPRS. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan kegiatan usaha BPRS. 1. Kurangnya sosialisasi terhadap adanya Bank Pengkreditan Rakyat Syariah atau BPRS, sehingga masyarakat kurang mengenal adanya BPR yang berprinsipkan syariah. 2. Rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki BPRS, sehingga menurunkan pemaksimalan dalam pelayanan untuk publik. 3. Belum optimalnya kerjasama dengan bank lain. 4. Kurangnya layanan digital dan kurangnya kualitas teknologi yang dimanfaatkan oleh BPRS dalam kegiatan pelayanan untuk publik. 5. Persaingan antar lembaga keuangan dan perbankan lain. G. Strategi pengembangan BPRS. 1. Langkah-langkah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR Syariah bukan saja produknya, tetapi sistem yang digunakan perlu diperhatikan. Upaya ini dapat dilakukan melalui BPR Syariah sendiri dengan menggunakan strategi pemasaran yang halal, seperti melalui media informasi mengenai BPR Syariah dengan media massa. Hal ini yang ditempuh adalah perlunya kerjasama BPR Syariah dengan lembaga pendidikan yang mempunyai relevansi dengan misi BPR Syariah untuk mensosialisasikan keberadaan Bank BPR Syariah. 2. Usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan mengenai lembaga keuangan syariah serta lingkungan yang mempengaruhinya. Untuk itu diperlukan kerjasama di antar BPR Syariah atau kerjasama BPR Syariah dengan lembaga pendidikan untuk membuka pusat pendidikan lembaga keuangan syariah atau ursus pendek lembaga keuangan syariah. Pusat pendidikan tersebut memiliki tujuan untuk menyediakan SDM yang siap kerja di lembaga keuangan syariah, khususnya adalah BPR Syariah. 3. Melalui pemetaan potensi dan optimasi ekonomi daerah, akan diketahui seberapa besar kemampuan BPR Syariah dan lembaga keuangan syariah yang lain dalam mengelola sumber-sumber ekonomi yang ada.
Dengan cara itu pula dapat dilihat kesinambungan kerja di antara BPR Syariah. Demikian juga kesinambungan BPR Syariah dengan Bank Syariah. Sehingga hal ini akan meningkatkan koordinasi lembaga keuangan syariah. 4. BPR Syariah bertanggung jawab terhadap masalah keislaman masyarakat, di mana BPR Syariah tersebut berada. Maka perlu dilakukan kegiatan rutin keagamaan dengan tujuan meningkatkan kesadaran peran Islam dalam bidang ekonomi. Demikian juga, dengan pola ini dapat membantu BPR Syariah dalam mengetahui gejala-gejala ekonomi sosial yang ada di masyarakat. Hal ini akan menjadikan BPR Syariah di bidang keuangan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas, silahkan ditanyakan pada sesi tanya jawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.